self rewarding atau self pampering itu sangat penting, tapi nggak harus nunggu momen-momen yang emang gede gitu. Kita nunggu aja kayak ya udah like abis 2 weeks of very very hard work gitu. Mungkin ada big project yang kita benar-benar lembur terus tiap hari. Pas selesai ya give yourself a pat on the back atau give yourself a pat on the back. And give yourself the non-monetary luxury, which is time for yourself. Tapi kalau misalnya kita mikirin, kan itu abis ngebahas non-monetary kan. Everything that is like you can take time for yourself, read a book, watch TV gitu kan. Basically do your favorite hobby. Tapi ada juga yang monetary. Benar. Nah, monetary itu kadang-kadang juga kita sebagai dewasa susah banget nge-indulge karena mungkin ada kepentingan yang lain yang lebih urgent lah. Benar. Hey guys, welcome back to Dompet Millennial. Ini podcast yang kita bahas semua hal tentang personal finance, dari nabung, investment, dan hal-hal kecil lah yang bakal impact dompet kita. I'm here with Samira. Hi. And myself. Kita bakal ngebahas topik-topik lah. How are you? I'm good. How are you? It is midweek. Midweek hari Rabu. Gimana? How's your week been so far? My week. It's been a long week. That's ada pausenya artinya kurang baik. Capek aja. I cannot wait till the weekend. Kenapa? Why don't you cheer? Gimana? How do you get myself out? How do you get? Kalau udah apalagi tengah-tengah minggu masih ada 2 hari, gimana ya? Kita bisa. Gimana ya? Gak tahu deh, kayaknya udah kayak just close my eyes and looking forward to the weekend. Ya udah, ntar aku kirimin hampers kecil. Oh beneran. Ntar lagi. Tapi pernah nggak kayak kalau misalnya kita lagi feeling down atau lagi apa kayak atau ya nggak harus feeling down juga, tapi kayak treating yourself. Gitu. Rewarding yourself. Usually gitu. Kayak malahan kalau lagi kayak gini bukan waktu-waktunya buat treat myself karena I know banyak PR yang harus dikelarin dulu. Nah, kalau misalnya PR-nya udah dikelar, baru tuh bisa treating myself. Gitu. jadi you look at it like kayak ada sesuatu goal. Kalau aku udah capai itu goal, baru aku bisa. Iyalah. Daripada sekarang yang kayak sekarang aku mungkin lagi so much work. There's lagi banyak banget PR, lagi banyak banget kerjaan. Dari rumah, dari anak, dari kantor gitu. So daripada kita sekarang enjoy ourselves, ya udah kerja keras aja dulu sampai udah selesai semua baru nggak apa-apa. Kayak I treat myself gitu. Treat myself dengan apa gitu. Tapi that's good. How about you? Sih. Itu kayak gitu juga nggak? Aku lumayan, mungkin aku agak beda sih. Maksudnya aku ikutin juga treating myself kalau misalnya mencapai goal, kayak kalau misalnya baru dipromosi atau enggak baru life accomplishment gitu. Aku biasa bakal beliin sesuatu. Nah, kita take a step back dulu deh. Treat yourself tuh apa sih? Let's define it. Iya benar. Jadi bisa monetary atau enggak non monetary, bisa sesuatu yang kita beliin untuk diri kita sendiri atau enggak bisa aja juga kayak treating ourselves di time atau activity atau something that we like to do yang mungkin kita nggak biasa kerjain gitu. Ya pokoknya sesuatu yang kita kasih diri sendiri gitu. Sangat yang nggak apa-apa lebih selfish sedikit gitu. Pokoknya mikirin kita aja, kebutuhan kita atau kemauan kita gitu kan. Iya benar. Yes. Jadi kalau misalnya mungkin kita bisa kayak bahas ya tipe-tipe gitu. Kalau misalnya apalagi non monetary kayak like what you said kan busy banget kan kerja, anak-anak apalagi sekarang di rumah kan, terus mungkin kerjaan rumah, mungkin kayak sisain waktu untuk diri sendiri kadang-kadang susah kan. Susah, malahan kayak sebelum anak-anak bangun jam 5:30 pagi kayak that's the only time I have for myself, jadinya it's like jadi tambah capek. Iya makanya jadi kayak kita harus pertama kayak cari-cari waktu dalam hari kayak yang dulunya mungkin kita terlalu overwork, yang sekarang kita mungkin pull back dikit aja untuk kayak mau nonton favorite show atau mau baca buku favorit kita yang kita dulu nggak sempet baca, apaan gitu yang kita bisa kasih kita
some sort of happy feeling gitu in the middle of the day. Sebenarnya itu semua gratis, tapi sesuatu yang luxury juga karena waktu sekarang itu terbatas banget gitu. It's limited. Dan it's limited dan seringkali kita kasih waktu itu ke orang lain. Iya benar. Nah ini itu dia. Kita either kita kasih ke orang lain atau kita fokusin ke suatu hal, apa itu kerjaan atau apalah. Yang seakan-akan kita nggak bisa spend on ourselves. Jadinya mungkin yang paling penting atau yang paling juga kita lupakan adalah waktu. Nah waktu itu yang buat kita yang sangat amat mahal sebenarnya gitu. Itu yang salah satu non monetary. Kalau non monetary lagi apa ya? Ya bisa aja kayak yang mungkin dulunya aku kepikiran kalau misalnya aku nggak punya anak-anak sih, cuman kepikirannya mungkin yang kita dulu fokusin mereka les atau apa, mungkin let's give them a break as well. Dan kita break bareng-bareng, kita have like a family movie night, atau yang kita bisa spend time together, main game bareng, yang benar-benar semua orang bisa take a break, relax, enjoy gitu. Dan besoknya balik lagi, karena ini untuk mencegah kayak burn out aja sih. Iya sih. Kayak, rewards it's a good feeling yang kita harus kasih diri sendiri, karena takutnya kalau misalnya kita kelamaan benar-benar kerja grinding itu siapa yang bakal kasih yang kalau misalnya yang apalagi tinggal sendiri mungkin siapa yang bakal kasih kita validation atau pat on the back gitu. Selain kita sendiri. Iya sih, kalau misalnya kita udah dewasa gitu, nggak ada juga yang akan spoil kita terus kan. Mungkin pasangan kita, tapi ada waktu tertentu gitu, bukan setiap hari. Benar. Dan juga kayaknya hidup ini kita tuh harus celebrate those small wins. Benar. Ya kan, harus ada milestone. Kita nggak yang kita emang take a deep breath, enjoy, reward. Soalnya kalau kita menunggu cuman ulang tahun kita misalnya, itu terlalu lama. It's only once a year. Anniversary kita gitu. It's itu kayak kelamaan nunggu. Dan itu expectation. Jadinya sebenarnya I agree with you. Self rewarding atau self pampering itu sangat penting, tapi nggak harus nunggu momen-momen yang emang gede gitu. Kita nunggu aja kayak ya udah abis 2 weeks of very very hard work gitu. Mungkin ada big project yang kita benar-benar lembur terus tiap hari. Pas selesai ya give yourself a pat on the back atau give yourself a pat on the back and give yourself the non monetary luxury, which is time for yourself. Tapi kalau misalnya kita mikirin, kan itu abis ngebahas non monetary kan, everything that is like you can take time for yourself, read a book, watch TV gitu kan, basically do your favorite hobby. Tapi ada juga yang monetary. Benar. Nah, monetary itu kadang-kadang juga kita sebagai dewasa susah banget nge-indulge karena mungkin ada kepentingan yang lain yang lebih urgent lah gitu. Nah, gimana set boundaries for our spending for ourselves gitu? Benar-benar. Ya biasanya kalau misalnya kayak kita ngomongin goal tadi, misalnya kita udah tahu nih, we will reach this goal in a certain time frame. Ya kita untuk rewardnya kita juga saving juga, jadi ada perkiraan bahwa if I'm done, aku bakal beli item ini atau untuk reward. Jadi udah tahu juga, maksudnya bisa planning juga, bukan selesai langsung beli hari itu, decide hari itu juga. Iya betul sih. Jadi ada harus planningnya juga. There's element of saving juga yang kita udah set aside gitu. Untuk pembelian. So it's like there is kayak di journey-nya ada tujuannya juga gitu kan. Kayak kalau di ada saying there's a like carrot at the end of the stick. Seakan-akan kayak dikasih lihat reward tapi cuma bisa dicapai kalau misalnya udah selesai gitu. Sebenarnya kita lebih termotivasi nggak sih kalau misalnya ada reward itu? Iya, of course. You think so? Ya iyalah. Ya maksudnya bayangin aja kalau misalnya kita kerjain sesuatu, kalau misalnya either a promotion atau bonus. Why do we get bonuses? Yeah, that's true. Iya kan? Iya sih. Ya maksudnya. Tapi kan gini, ini pertanyaannya, kan kita yang kontrol
rewardnya kan. Jadinya kalau misalnya kita nggak mencapai nih, tapi kita tetap mau itu kan sebenarnya balik lagi ke kita, willpower kita gitu. Iya benar-benar. So menurut aku sih itu nggak nambah motivasinya. Itu beda sama kayak kerjaan yang kita emang dapat bonus kan. Ngerti. Soalnya itu kan ada perbedaannya. Ada perbedaannya karena satu orang yang set, yang kontrol, satu lagi kita sendiri. Ini yang kita bahas hari ini. Iya, untuk kita yang sendiri. kita sendiri. Nah, menurut aku sih nggak menambahkan motivasi, tapi mungkin menambahkan fulfillment aja gitu. Iya benar. Karena kalau misalnya kita cuman udah set bahwa ya udah aku pengen beli item ini pas udah kelar project atau big accomplishment. Tapi accomplishment itu belum tercapai. Kita masih bisa beli, tapi item itu pas kita lihat sentimental value-nya bakal lebih rendah. Ya. Betul. Dan juga sekarang kita mau sentimental value itu, it actually increases the appreciation. Iya right? benar. So every item that you buy has a story. So sebenarnya lebih baik sih kalau misalnya ada kayak journey atau perjalanan buat mencapai kebahagiaan yang dikasih sendiri gitu kan. Iya benar-benar. Kayak salah satu example lah ya, aku bisa ceritain mungkin. Kayak aku pengen banget waktu itu ada 1 jam gitu. Tapi aku udah patokin, ya udah ntar kalau misalnya aku udah naik posisi, udah dipromosi, aku pengen beli itu untuk reward myself. Walaupun ya alhamdulillah I had the resource mungkin kalau misalnya mau beli, tapi kayak ada feeling yang empty gitu kalau misalnya beli langsung. Ada kayak kayak malah itu item yang aku beli malah ntar takutnya bakal remind me of somewhat of a failure gitu. Kalau nggak mencapai. Iya sih, betul. Jadi I agree with you. Kayak aku juga similar kayak aku kan suka lari banget. Terus kalau misalnya lari itu sebaiknya tuh pakai jam yang agak lebih canggih lah, jadinya GPS gitu. Tracking steps. Tapi aku udah punya yang lebih simple lah. Tapi kalau misalnya mikir-mikir sebenarnya kalau misalnya mau lari yang long distance tuh sebaiknya beli yang lebih bagus gitu. But I didn't want to buy it when I didn't have those miles, you know. Benar. Jadinya ya udah mencapai aja long distance runner. Terus kalau misalnya udah aku lihat, kalau misalnya aku udah half marathon, aku mau beli yang jam tangan yang lebih canggih. Ya udah, kalau setiap lihat jam tangan itu, I am reminded of the achievement that I can do that gitu. So it is that's a positive reinforcement that we have yang bernilai lebih tinggi lah, ya kan? Tapi selain kayak positive reinforcement, ada juga kayak just makes you feel good aja gitu. Iya sih. Kayak ya kalau misalnya kita beli sesuatu kan ya scientifically proven ada kayak dopamine release gitu. Kayak tapi jangan sampai addicted ya. Iya benar. Dopamine juga ada limitnya. Tapi kayak ada interesting points yang you mentioned earlier soal beli sesuatu, bahwa kalau misalnya langsung beli atau kita planning, kita nggak mau bilang bahwa rewarding yourself impulsively juga kan. Iya, jangan sampai kayak gitu. Nah, like that's when we started this conversation, you're like, do you want to do something today and make you feel better? Bisa aja kayak kalau misalnya aku ke Sensi atau ke Plaza Senayan terus jalan-jalan mau shopping therapy, itu pasti bikin aku lebih senang. Atau enggak kayak misalnya beli es krim terus nonton Netflix seharian, iyalah pasti. Tapi setelah itu balik lagi I feel kind of crappy gitu. Jadinya enggak kayak jangan sampai itu impulsif ya. Ya, nggak apa-apa sih sekali-sekali, tapi jangan kebiasaan gitu. Iya benar. Right? Impulsif itu lebih dangerous for your spending habits, dan jangan cari fulfillment yang sementara gitu. Nah itu kayak self rewards yang mungkin impulsif, yang aduh aku pengen ini lebih seneng gitu. Itu sangat berbahaya sebenarnya. Iya benar. Ya kan? Yang kecil-kecil yang... Karena itu jadi addiction. It's gonna be an addiction, whether it's a shopping addiction atau even a food addiction. Itu kayak kita lagi feeling down dan kita cuman mau kayak band-aid aja sementara gitu kan. Benar. Ya. Tapi what was the last reward that you had?
for yourself? Jam tangan itu atau ada lagi? Itu mungkin yang paling besar. Tapi aku bisa inget mungkin pas dulu kuliah nih. Reward yang aku biasa kasih aku ke diri sendiri. I don't know if you remember this. Tapi aku itu hobi banget baca komik. Terus ada toko komik di deket kampus. Aku biasanya bisa aja maksudnya hari apapun aku masuk ke situ beli. Tapi I like to reward myself at the end of the week gitu. Kalau misalnya udah selesai kelas, udah selesai tugas apa segala, untuk that's like the first stop after my last class on a Friday. Jadi I have something to look forward to tiap end of the week dan seakan-akan ya udah minggu ini I can't buy those comics if I didn't finish all my PR, belajar, group meeting segala deh. Jadi pas beli komik tuh kayak gimana ya, kayak perasaan yang happy banget gitu. Walaupun cuman mungkin $2, $3 per minggu, cuman ya nggak tahu deh. Kayak feelingnya tuh kayak I don't know. You miss that. Udah nggak beli komik lagi sekarang. Iya, udah nggak. Iya. Nah, tapi itu sih yang aku inget kayak the feeling of apa ya, kayak continual reinforcement, motivation. Kayak I wanna keep doing better and better. Jadi selalu ada sesuatu at the end of the week yang bisa give me good feeling gitu. Iya. Aku somewhat similar sih, kayak kalau misalnya kita habis olahraga terus we lose weight. Rewardnya belanja gitu. Belanja. Belanja for yourself because you lose all this weight, you wanna look good. So I think belanja baju gitu. So I think that instead of kayak working out and then eating gitu, jangan itu kayak it's working backwards. Mendingan you look good, you feel good, you belanja gitu. Tapi I do feel self-rewarding is important. It is really important. Whatever you do, apakah itu yang non-monetary, yang ya udah sisahin waktu buat diri sendiri, me time, atau mungkin kayak beli sesuatu yang kecil tapi ya buat diri sendiri gitu. Kayak gimana ya kalau misalnya kita mikirin psychology dan mental health gitu, being happy first and being fulfilled first is the most important thing about making sebelum kita bikin orang lain senang. Iya, benar. So take care of yourself first. Treat yourself. Treat yourself. Apalagi kalau misalnya yang kerjanya benar-benar panjang dan mungkin nggak dapat validation dari bos atau dari siapapun. Tahu bahwa you're doing a lot of great work. You're doing a lot of great work. You deserve it. Okay guys, well hopefully ini lumayan interesting untuk dibahas. Kita kalau ngomongin reward kayaknya selalu seru lah ya. Tapi jangan lupa untuk dengerin kita setiap Senin dan hari Kamis, itu podcast kita keluar, dan follow us at Dompet Millennial di Instagram. Kalau misalnya ada feedback atau komen-komen, let us know.